Acara ini dipersembahkan oleh Di dapur Mama kali ini, saya Mama Iin akan memasak dua menu kesukaan keluarga saya. Dua menu ini tentunya sudah pasti pemirsa semuanya tahu. Satu ada semur tahu, dan yang kedua saya memasak mie gomak vegan. Menu yang saya masak ini selain enak dan juga mengandung protein. Yang spesial dari semur tahu adalah saya itu menambahkan kembang tahu ke dalam semur tahu. Biasanya umumnya itu mama-mama yang lainnya memasak semur tahu, tahu dicampur dengan jamur atau telur. Nah, sedangkan saya menambahkan kembang tahu. Seperti apa menunya? Tidak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita ke dapur Mama. Ada suatu saat, saudara saya itu memasak semur tahu ditambah dengan kembang tahu. Dan begitu saya mencobanya itu rasanya enak sekali. Makanya sejak dari itu saya memasak semur tahu ditambah dengan kembang tahu. Bahan utama yang kita pakai hari ini adalah tahu. Kemudian bahan kedua yang kita pakai adalah kembang tahu. Selanjutnya ada juga jamur hyoko. Jamur hyoko ini saya kombinasikan di dalam semur tahu juga. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memotong tahu. Begini ya pemirsa potongnya. Saya selalu menggunakan tahu Cina ini untuk memasak semur tahu. Jika pemirsa di rumah mau coba menggunakan tahu air atau tahu sutra, bisa aja. Tetapi hasilnya saya belum tahu.
Selanjutnya saya akan memotong jamur hiyoko. Nah, seperti biasa jamur hiyoko harus kita rendam terlebih dahulu kurang lebih selama 1 jam sebelum kita memotongnya. Pemirsa, sekarang saya akan mulai menghaluskan bumbu yang akan kita pakai untuk semur tahu. Ada bawang putih, saya siapkan 5 siung bawang putih dan kemiri 3 biji. Nah, kemiri ini telah saya haluskan sebelumnya supaya memperlancar dan mempercepat proses blender. Dan saya akan menambahkan sedikit air. Selanjutnya kita akan mulai menumis bumbu yang telah kita blender tadi. Pertama kita masukkan sedikit minyak ke dalam wajan. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah di blender. Tumis sebentar. Masukkan jahe yang telah digeprek. Masukkan jamur hiyoko. Tambahkan sedikit air terlebih dahulu. Kita tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Satu sendok makan dark soy sauce. Kemudian setengah sendok makan kecap asin. Dua keping bunga lawang. Kurang lebih 6 buah cengkeh. Pala yang telah dihaluskan. Saya menggunakan kurang lebih setengah buah pala yang telah dihaluskan. Sedikit lada, gula, dan garam. Sekarang kita tambahkan air. Lalu kita tambahkan tahu yang telah digoreng. Selanjutnya kita akan menambahkan kembang tahu yang telah digoreng tadi. Pemirsa, pastikan air yang kita tambahkan ini harus kerendam di dalam tahunya. Nah, seperti ini ya, supaya air dan bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam kembang tahu, jamur, dan tahu yang telah kita goreng. Sambil menunggu, kita bisa menutupnya dengan panci terlebih dahulu. Pemirsa, setelah kita melihat air yang mendidih, kita buka terlebih dahulu, tutup panci.
kita tambahkan kayu manis, sedikit kaldu jamur, dan arak masak. Lalu kita masak lagi kurang lebih 1 jam. Nah, pemirsa, sekarang setelah 1 jam dimasak, inilah semur tahu yang telah kita masak tadi. Selama 1 jam, kita bisa lihat airnya telah berkurang banyak dan harum sekali. Kita matikan kompor dulu. Nah, dari warnanya kita bisa lihat telah berubah menjadi warnanya yang sangat coklat. Kita bisa lihat warna tersebut yang tadi itu meresap ke dalam tahu dengan sempurna. Sekarang kita tuang ke dalam mangkok. Semur tahu ini lebih enak jika dihidangkan dengan nasi putih anget ya pemirsa. Dan kita makan selagi panas. Nah, terakhir kita akan beri sedikit hiasan supaya kelihatan bagus. Inilah dia menu pertama saya, semur tahu. Saya suka memasak semur tahu karena satu, anak saya itu bisa makan dan mereka itu suka. Kedua, semur tahu itu bisa saya tinggal karena butuh waktu masak 1 jam, bisa saya tinggal dan membuat pekerjaan lain. Sehingga pas saya kembali ke dapur itu, masakan saya sudah jadi. Pertama kali saya memasak semur tahu ini, semua anggota keluarga saya bilang bahwa semur tahu ini enak. Saya memilih bahan berkualitas seperti tahu. Tahu yang gunakan itu usahakan tahu yang segar. Jika sudah agak lama didiamkan di kulkas, hasil menggorengnya itu tidak bagus dan kemungkinan akan hancur.